Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan mereview sebuah motor listrik ya, yang mereknya Polytron Fox R. Jadi motor ini motor yang bertenaga listrik, dan yang menarik adalah harganya. Harganya yang kita bayar adalah 14 juta. Udah dapat motor ini. Tapi tidak termasuk baterai ya. Baterai itu sistemnya sistem sewa. Per bulan 200.000. Bisa juga baterai itu kita beli, tapi dengan harga yang cukup lumayan mahal ya. Kurang lebih sekitar 17 jutaan. Nah, kenapa bisa 14 juta? Itu karena kita dapat subsidi 7 juta dari pemerintah ya untuk pembelian motor listrik. Karena pemerintah mendukung kendaraan yang bertenaga listrik ya, terutama sepeda motor. Jadi kalau tidak subsidi itu harganya 21 juta. Untuk pembelian motor ini cukup mudah ya, bisa online, bisa langsung ke dealer. Kalau saya ke dealer, ketemu salesnya, kemudian transaksi. Nah, dari transaksi itu nanti akan ada nomor transaksi dan tagihan yang ada ya, yaitu di situ rinciannya itu harga motor itu 18 juta, kemudian BPN atau biaya balik nama itu 3 juta, sama dengan 21 juta ya. Kemudian ada pengurangan sebesar 7 juta, yaitu subsidi. Nah, yang dibayarkan oleh kita itu 14 juta. Cara pembayarannya transfer. Cukup mudah ya. Di transfer itu cukup menyebutkan nomor transaksinya. Setelah membayar, inden kurang lebih 14 hari dapat motornya. Dan warnanya macam-macam ya. Ini warnanya itu merah dop ya, atau red matte. Ada hitam, ada grey, ada putih, ada kuning juga ya. Oke, kita review satu-satu ya bagian-bagiannya. Oke, windshieldnya gede ya, ini windshieldnya gede. Kemudian di sini ada, ke bawahnya ada logo P ya, Polytron. Kemudian lampunya sudah LED, cukup terang ya. Kemudian ini tempat nomor cukup tebal ya, bagus. Ini lighting sen itu juga pakai, yang depan itu pakai LED. Remnya pakai rem cakram nih, depan cakram, belakang juga cakram. Kemudian velgnya, ini velgnya modelnya kayak gini ya, bagus ya. Bannya merek Askindo, saya juga baru kenal ya, mungkin merek baru ya. Ukuran roda atau ukuran bannya itu yang depan 110/70 ring 13. Kemudian ini ya, Polytron. Ini tempat charger ya, memasukkan kabelnya, chargernya. Kemudian ini karpet. Di bawah ini tempat baterainya. Baterainya itu cukup besar ya, dimensinya juga besar, semacam ini, semacam tertanam ya baterainya, jadi tidak mudah untuk dilepas. Harus buka-buka bagian-bagian tertentu. Kapasitas baterai itu 72 volt 52 ampere. Itu
lumayan besar ya, dan dapat menempuh jarak itu 130 km dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam ya. Kemudian ada logo Polytron di sini. Di sini dua spion seperti biasa, motor biasa ya. Kemudian tabung minyak, rem seperti biasa untuk depan, belakang. Kemudian di sini masih pakai kunci kontak ya. Di sini ada kunci kontak, juga ada remote. Jadi bisa pemakaian itu bisa pakai kunci kontak ataupun pakai remote. Ini kita dapat masing-masing dua unit ya. Masing-masing dapat 2 ya. Nah, di sini ada tempat atau wadah untuk naruh sesuatu ya, yang bisa masuk ke sini nih. Ini bisa untuk naruh HP. Oke. Untuk dashboard ya, terlihat modern ya. Oke, kita on kan. Hello, ada tulisan hello. Kemudian ada indikator baterai di sini. Ini 100%. Ini di sini ada tulisan P, itu adalah mode ya. Ini mode. Kemudian ini ada trip. Ada odometer yang terlihat di layar ya. Mode P itu parkir ya. Jadi kalau berhenti tidak bisa digas. Kemudian kalau ditekan tombol di P-nya, ini menjadi kilometer per jam. Dan di sebelah sini, ini mode ya, mode D atau drive. Kemudian ini S, itu bila modenya dirubah menjadi S atau sport ya, lebih kencang. Dan yang di sebelahnya adalah kalau standar samping diturunkan itu nyala, nggak bakalan bisa digas ya. Oke, ini kalau ditekan lagi menjadi mode D, kalau digas bisa jalan. Ini maksimal 61 km ya untuk mode D. Kalau mode S atau sport itu bisa maksimal sampai 94 km per jam. 96 ya. Ini kalau direm, tanda rem merah itu nyala. Dan kontak listrik ke motor hub itu akan terputus. Jadi tidak bisa digas ya. Kemudian kalau rating atau sen dinyalain itu nyala kanan, kiri, bisa untuk hazard dua-duanya nyala. Kemudian di sini ada ECU, itu controller ya. Kalau nyala itu ada masalah. Kemudian ini motor hub. Kemudian ini gas ya. Throttle.
Ini ketiganya kalau nyala ada masalahnya, ada masalah ya. Oke, untuk dashboard, tombol-tombol yang ada, ini pertama R ya. R itu kalau ditekan dan digas itu akan mundur ya. Kemudian ini kalau terjadi masalah itu emergency, kayak emergency ya, tombol emergency. Kemudian ini untuk tombol lampu, ini untuk penggantian mode. S itu nanti kalau dari D ke S atau ditekan-tekan itu dapat D, dapat S. Untuk penggantian ini tidak ada fungsinya. Kemudian yang sebelahnya ini untuk tombol hazard. Kemudian ini untuk lampu jauh. Ini untuk sein kanan kiri seperti motor biasa ya. Ini untuk klakson, ini untuk parkir. Oke. Kemudian ini untuk pijakan kaki pembonceng ya. Ini bagus ya. Ini tinggal diklik, kemudian buka ya. Kalau mau nutup di sini kayak gini aja. Cuma yang jadi sedikit masalah ya, atau tidak cocok bagi kita itu posisi pijakan kaki untuk pemboncengnya itu terlalu ke depan. Jadi kena kaki yang di depan kalau pas berhenti ya, itu kena kakinya. Ini modelnya itu seperti motor-motor Vespa Matic ya, ataupun dari Piaggio itu. Kita punya Piaggio Liberty itu juga begitu. Jadi ini cukup mengganggu ya. Kemudian ini motor listriknya itu penggerak belakang ya. Hub belakang itu ini. Jadi motornya itu ada di belakang dengan kapasitas 3000 watt. Kalau melihat dari tulisannya ini QS motor ya. Ini cukup terkenal ya dan kelihatannya bagus. Kemudian di sini ada nomornya. Ini ternyata kalau diperhatikan ini sebagai nomor mesin. Kalau motor-motor biasa itu kan ada nomor mesinnya. Nah, kalau motor listrik yang ini ya, itu nomor mesinnya ada di sini nih. Kemudian juga ada nomor rangka, itu ada di dalam sini. Oke. Shockbreaker belakang 2 ya. Seperti motor Matic kayak NMAX atau PCX ya. Itu 2. Kemudian ini ada mata kucingnya, khas seperti Eropa ya. Itu standar Eropa, pasti aturannya ada kayak gini mata kucingnya. Ini emblem Fox-R. Kemudian ini lengan ayunnya itu ditutupi sama cover ya, cover ini, dan lengan ayun kelihatan kokoh. Ada, kalau ini kelihatannya tuh nih, ada dua
dua apa namanya, besi yang kokoh. Kemudian ini adalah kabel listrik yang masuk ke motor ini. Bannya sama dengan depan Askindo ya, mereknya, dengan ukuran 130 70 13. Ini model belakangnya ya, lampunya bagus ya. Ini udah LED, cuma lampu ratingnya masih lampu biasa ya. Joknya empuk ya, empuk dan lebar, cukup ergonomis ya untuk pengendara yang di depan sama yang bonceng, ini pas sekali. Kemudian untuk joknya, bukanya dari sini ya, ini dibuka. Nah, ini joknya, ada kompartemen cukup luas ya. Ini ada tutup ini, lubang ini. Kalau karpet, nggak ada karpetnya, ini bisa ditutup pakai ini ya. Kemudian dapatnya toolkit ya. Ini bibirnya ini ada karetnya yang mungkin air biar nggak masuk ya. Ini ada tombol pemutus arusnya ke baterai ya. Kayak gini kondisi di bawah joknya. Oke, dan tutup. Nah, untuk posisi berkendara ini cukup tinggi ya. Jadi kaki nekuk nih, karena baterai itu diletakkan di bawah pijakan kaki ini ya. Jadi posisi berkendaranya kayak gini nih. Saya tinggi saya 167 kurang lebih ya. Kalau saya duduk di depan, ini berpijakan nggak jinjit ya. Di lantai itu menapak kuat. Cuma kalau ke belakang harus jinjit sedikit ya. Untuk berkendara ini cukup nyaman ya, seperti motor biasa, tinggal gas saja, motor matic biasa maksudnya, tinggal gas. Karena baterainya sudah di bawah 25%, kita cas ya. Kalau kita sewa baterai 200.000 itu per bulan, itu sudah dapat charger. Nah, chargernya kayak ini nih. Ini dari bahan anunya itu bagus ya, tebel, dan ini ada kipasnya. Oke, kita akan mencas motor ini ya, karena tadi udah di bawah 25%. Nah, langkahnya itu kita masukkan dulu ke motor dulu ya, sebelum ke listrik PLN-nya. Cek untuk motor, kita masukin.
sudah bunyi klik. Terus ini ada lampu indikator ya. Kemudian yang ke listrik kita masukkan. Ini tanda kedip merah ya, kedip. Ini kipasnya nyala, ini ngecas nih. Harusnya masuk, kemudian ini jalan nih baterainya. Oke, ini lampu charger sudah padam ya, berarti sudah penuh 100%. Nah, kita lepas ya. Pertama yang kita lepas kebalikan dari pasang ya, yang listriknya dulu kita lepas. Kemudian chargernya. Nah. Oke. Ini udah 100% ya indikatornya. Kemudian motor ini bisa dihubungkan dengan aplikasi Android ya. Aplikasinya namanya Polytron EV. Jadi di aplikasi tersebut ada beberapa informasi yang cukup penting ya. Di antaranya menunjukkan odometernya berapa ya, yang sudah ditempuh, kemudian baterai, kapasitas baterai, dan mode parkir modenya, kemudian ini untuk temperaturnya ya, motor, inverter maupun baterai ini normal semua. Oke. Kemudian ada riwayat perjalanan jarak yang ditempuh hari ini ya. Ini kalau mau melihat lengkapnya ini ada di sini. Klik. Ini ada perjalanan hari ini. Dan perjalanan ini bisa dilihat petanya. Nah, semacam itu. Jadi ada GPS-nya ya di motor ini. Bisa melihat histori perjalanan. Oke, demikian ya review singkat motor listrik Polytron Fox R. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.